Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi di podcast Info JKN Metro dan tema hari ini yang akan kita bahas adalah tentang Pandawa. Dan yang akan menjelaskan secara rinci bintang tamu kita, Ibu Anggreni Putri Manikam atau biasa dipanggil Bu Monik. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya di episode yang kedua sempat hadir juga ya Bu ya? Iya. Kita membahas soal Aman JKN. Aman JKN di kantor BPJS Kesehatan. Di kantor BPJS Kesehatan. Oh ya, ini di kantor sih Bu. Iya. Dan untuk yang kali ini kita akan membahas lebih detail lagi ya. Karena kan kalau untuk Aman JKN itu adalah salah satu dari beberapa layanan non tatap muka ya Bu ya. Iya. Dan yang ini adalah Pandawa yang mau kita bahas. Betul. Nah, boleh diceritakan nggak sih Bu, sebenarnya dari sekian pelayanan yang ada di BPJS Kesehatan ini, yang non tatap muka, kenapa Pandawa itu yang masih menjadi terfavorit kalau menurut saya Bu? Jadi kalau Pandawa ini kan praktis banget soalnya, Mas Ben. Praktis, Jadi ya? praktis karena cukup kita kontak layanan BPJS Kesehatan lewat WhatsApp. Kan kita sehari-hari sudah familiar dengan WhatsApp, dan di Pandawa itu bisa mencakup informasi, pengajuan administrasi BPJS, dan kita juga bisa mengajukan pengaduan. Jadi praktis banget memang kalau lewat Pandawa. Oh, jadi kalau yang di Aman JKN kita bahas sebelumnya itu, kita harus kantor cabang dulu. Iya, betul. Kalau ini bisa di mana aja? Bisa di mana aja sambil ngapain aja gitu. Sambil ya. rebahan bisa. Iya, sambil rebahan bisa. Yang penting punya kuota ya Bu ya. Iya, benar. Nebeng wifi juga bisa. Nebeng ya. wifi juga bisa. Jadi teman-teman kalau lagi nongkrong di mana, nebeng wifi di kampus misalnya ya Bu ya, bisa langsung buka handphonenya, akses Pandawanya gitu kan. Betul. Oh, tadi kan dari 3 menu yang Bu sampaikan tadi ya, mulai dari pengaduan, informasi, dan administrasi. Boleh dijelaskan nggak Bu? Untuk yang pengaduan ini apa saja yang diterima oleh BPJS Kesehatan? Oke, jadi kalau menu pengaduan itu nanti ada menghubungkan ke link, namanya link saluran informasi penanganan pengaduan. Nah, di situ kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita, apakah berupa permintaan, berupa informasi, berupa pengaduan. Nah, nanti bisa dipilih dan kita masukkan data diri kita, problem kita apa, itu terkait dengan seluruh layanan di BPJS Kesehatan. Baik itu misalnya ada ketidakpuasan dengan pelayanan yang ada di kantor BPJS Kesehatan, atau ketika dia mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, atau ada hal-hal yang dia ingin tanyakan. Nah, itu bisa melalui menu pengaduan. Jadi untuk ngadu itu juga bisa ya Bu ya? Bisa banget. Di menu pengaduan nanti akan diterima oleh sentralisasi Senada, di tim Senada nanti akan dijawab. Kalau misalnya butuh jawaban dari masing-masing kantor cabang BPJS Kesehatan, nanti akan dieskalasikan ke kantor cabang masing-masing yang langsung menjawab. Gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, kalau misalnya mengalami kendala pelayanan ya Bu ya, baik itu secara administrasi di BPJS Kesehatan maupun di fasilitas kesehatan, bisa mengadu di Pandawa ya Bu ya. Di Pandawa. Tapi ingat, yang diadu yang relevan ya Bu ya. Iya. Jangan nanti lagi ke rumah sakit sama pacarnya hilang, adunya ke Pandawa, jangan ya Bu ya. Jangan ya Mas ya. Jangan ya, bener, jangan ngadu ke situ ya Bu ya. Terus kan tadi Ibu jelaskan juga ada menu informasi ya Bu. Ya. Informasi yang dimaksud itu seperti apa Bu? Jadi informasi itu ada beberapa ya. Yang pertama, cek status kepesertaan. Jadi kalau kita mau ngecek status kita aktif atau tidak seperti itu bisa lewat Pandawa. Yang kedua, cek tagihan untuk peserta mandiri. Yang ketiga, cek virtual account atau nomor pembayaran. Jadi kalau misalnya ada yang sudah pernah daftar menjadi peserta BPJS, sudah menerima VA tapi hilang atau tidak diketahui lagi di mana ya. Lupa nih, daripada jauh-jauh datang ke kantor BPJS Kesehatan padahal dia mau bayar nih. Nah, itu bisa langsung WA Pandawa, pilih informasi dan pilih menu cek
virtual account. Hmm. Dan di Pandawa juga ada, Ben, di menu informasi itu screening kesehatan. Screening kesehatan juga Screening bisa. kesehatan bisa juga. Ini salah satu tambahan inovasi ya Bu ya? Iya, screening kesehatan yang bisa dilakukan oleh semua anggota keluarga yang sudah terdaftar menjadi sebagai peserta BPJS atau peserta JKN. 1 tahun sekali bisa ngisi screening. Oh gitu. Jadi dari tadi yang soal status kepesertaan, kemudian tunggakan iuran, gitu ya, bisa semua Iya, ya. bisa semua. Ada lagi juga informasi tentang program JKN, tentang mobil JKN, tentang rehab ya. Ada juga FAQ atau panduan layanan. Jadi kalau bingung ya, bagaimana sih cara kita mendapatkan pelayanan kesehatan, di situ ada panduan layanan yang bisa di-download juga. Oh gitu, benar-benar simpel ya Bu ya. Satu lagi Bu, dari 3 tadi ya, informasi, pengaduan, administrasi Bu. Apa aja Bu di dalamnya Bu? Administrasi itu hampir sama dengan pelayanan yang ada di kantor BPJS Kesehatan ya. Dari penambahan anggota keluarga, terus pengurangan anggota keluarga, lalu pengaktifan kembali status kepesertaan apabila nonaktif, misalnya sebelumnya sebagai pegawai swasta lalu dia nonaktif, bisa mau pindah mandiri, bisa melalui situ, atau juga misalnya tanggungan anak dari pegawai yang melanjutkan kuliah dan usianya di atas 21 tahun. Nah, itu kan harus melapor nih ke kantor. Nah, ini bisa salah satu alternatifnya juga lewat Pandawa. Lewat Pandawa ya Bu ya. Gitu. Ada juga fitur kalau misalnya sudah daftar lalu menerima nomor pembayaran BPJS Kesehatan, itu bisa juga kalau terlewat dari masa bayar bisa diupdate lewat Pandawa. Oh gitu. Termasuk juga perubahan identitas. Perubahan identitas yang ada data namanya salah atau tanggal lahirnya salah, jenis kelaminnya salah, atau juga pindah alamat, mau update nih alamatnya yang ke alamat yang baru, bisa juga lewat Pandawa. Dan itu semua bisa dilakukan sambil rebahan ya Bu ya? Sambil rebahan. Luar biasa. Begitu mudahnya layanan kita yang disediakan oleh BPJS Kesehatan ya Bu. Iya. Jadi jangan ada lagi alasan nggak mau ke kantor cabang karena jauh, atau nanya teman-teman yang mengerti soal BPJS Kesehatan, ribet dan lain-lain gitu ya Bu ya. Betul. Semuanya bisa dijawab lewat handphone gitu ya Bu ya. Pastikan kuotanya tadi ya Bu ya. Atau nebeng wifi gitu ya. Oh iya Bu, dari tadi kita membahas soal Pandawa secara detail ya Bu ya, dan mendalam. Tapi kita lupa, nomor handphonenya berapa Bu, Pandawa ini? Oke, baik. Nomor HP-nya sangat mudah dihafalkan. 0811 8165 165. Jadi 0811 8165 165. Iya. Angkanya sedikit dan mudah diingat ya Bu ya. Mudah banget diingat. Nah, kemudian Ibu ya, kalau misalnya kita mau mengakses layanan tadi di Pandawa soal administrasi, kemudian pengaduan ataupun informasi, itu ada nggak persyaratan yang harus kita siapkan untuk dikirim ke admin Pandawanya gitu? Kalau untuk pengurusan administrasi, kita harus menyiapkan foto KK, foto tergantung permintaannya ya. Kalau misalnya pendaftaran itu foto KK dan foto halaman depan buku tabungan, atau di mobile banking bisa di screenshot di nomor rekening kita dan nama pemilik rekeningnya. Itu misalnya untuk daftar peserta mandiri ya. Lalu kita kemudian kalau foto KK-nya itu bagus ya Ben, itu bisa langsung keisi datanya, nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Secanggih itu. Jadi kita nggak usah ngetikin lagi satu-satu data identitas kita. Itu diketikin sama adminnya apa gimana? Itu melalui teknologi OCR namanya. Iya. Jadi melalui teknologi, jika hasil fotonya jelas ya, jadi langsung bisa terisi data identitasnya. Tinggal kita pilih mau daftar di kelas berapa, paskesnya di mana, dan mengisikan nomor HP. Gitu. Secanggih itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mager nih, udah rebahan nih Bu ya, rebahan mager ke kantor cabang, terus ngisi datanya, ternyata mager juga ngetiknya gitu kan, form-formnya gitu ya. Iya. Fotoin aja tuh kakak dengan rapi, dengan bagus, otomatis dia akan ngebaca dan mengisi sendiri ya Bu. Iya.
betul. secanggih itu. Nggak ada alasan lagi sih Bu kalau untuk males Iya sih. ngurus-ngurus kayak gitu lagi ya Bu ya. Betul, betul. Luar biasa. Oke Bu, jadi kan kita sekarang sudah masuk ke sesi akhir nih di podcast kita ini. Sudah kita bahas secara rinci ya, sudah dijabarkan secara rinci terkait dengan pelayanan menetap muka, di mana salah satu pelayanan terfavorit saat ini adalah Pandawa ini. Betul sekali. Dilihat dari kemudahannya hanya lewat handphone gitu kan, cukup siapin kuota atau wifi sambil rebahan di rumah gitu kan. Bahkan ketika kita kirim persyaratannya, kirim foto yang bagus, otomatis mengisi sendiri gitu. Ya. Nah, kira-kira Bu, apa pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman khususnya yang milenial sama generasi alpha ya Bu ya? Oke, baik. Milenial, Gen Z dan Gen Alpha nih. Karena kita tahu sekarang ini yang mendominasi ya Bu ya, yang mendominasi Betul. media sosial, penyebaran informasi secara masif adalah dari generasi-generasi itu gitu. Pesan Ibu apa Bu untuk mereka yang ingin bergabung menjadi peserta JKN? Oke, baik. Nah, mungkin untuk teman-teman khususnya generasi milenial, benar nggak sih? Milenial, Milenial ya. Gen Z, Gen Alpha. Gen Alpha. Nah, ini harus aware banget dengan adanya program jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan bagi keluarga masing-masing gitu. Karena mungkin orang tua kita banyak yang nggak ngeh gitu, pegang kartu BPJS taunya nggak aktif gitu kan. Atau kita harus aware apakah kita sudah benar-benar satu keluarga terdaftar sebagai peserta JKN. Nah, itu bisa banget teman-teman bantu keluarga masing-masing untuk cek lewat aplikasi Pandawa. Itu minimal cek status kepesertaannya. Jadi kita sudah memastikan bahwa kita tuh aktif atau tidak sebagai peserta JKN. Dan lalu kalau misalnya tidak aktif, nah itu bisa dibantu untuk pendaftarannya sebagai peserta mandiri juga melalui WA Pandawa gitu sih. Jadi awareness ini kadang-kadang harus dimunculkan di generasi-generasi penerus yang milenial, Gen Z dan Gen Alpha. Nah tuh teman-teman, jadi yang di rumahnya lagi rebahan, untuk teman-teman yang pengen memberikan minimal kontribusi lah Bu ya, kontribusi di rumah untuk keluarganya gitu kan, cukup sampaikanlah informasi ini kepada keluarga besar, ke orang tua, kakek dan nenek yang mungkin saat ini mengalami kendala karena belum tahu gitu Bu ya. Bisa nggak sih mengakses pelayanan kesehatan ini dengan simpel tanpa harus ke kantor gitu kan? Cukup sampaikan aja adik-adik semuanya ya, generasi Alpha, generasi Gen Z, ini loh ada cara yang lebih mudah gitu ya, sangat simpel, namanya Pandawa gitu ya. Jangan lupa ikuti terus program podcast Info JKN ini sampai dengan episode-episode selanjutnya, karena masih banyak informasi yang belum kita kupas tuntas di program ini. Sampai jumpa, terima kasih kepada Bu Moni atas kesempatannya. Dan buat teman-teman semua, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.